Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Stefani dengan nomor NIM 2001022065 dari jurusan Teknik Sipil, Prodi D3 Teknik Sipil, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, saya akan membacakan makalah agama saya yang berjudul Al-Quran sebagai sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Pengertian Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kata Al-Quran adalah masdar yang diartikan dengan isim maf'ul, yakni makruk, artinya sesuatu yang dibaca. Maksudnya, Al-Quran itu adalah bacaan yang dibaca. Secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan umatnya secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Secara umum, pengertian ilmu pengetahuan adalah suatu sistem berbagai pengetahuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode-metode tertentu. Secara etimologi, ilmu berasal dari bahasa Arab dari kata ilm yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Jadi dapat diartikan bahwa ilmu pengetahuan adalah memahami suatu pengetahuan. Keutamaan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran yang pertama diturunkan kepada Rasulullah menunjuk pada keutamaan ilmu pengetahuan, yaitu dengan memerintahkannya membaca sebagai kunci ilmu pengetahuan, dan menyebut kalam sebagai alat transformasi ilmu pengetahuan. Allah berfirman, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat yang pertama kali Allah turunkan dalam Al-Quran adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Di dalamnya, Allah menyebutkan nikmatnya dengan mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui. Hal ini menunjukkan kemuliaan belajar dan ilmu pengetahuan. Pada zaman dahulu, orang memandang bintang-bintang itu hanyalah sebagai sesuatu yang sangat kecil dan bercahaya yang bertaburan di angkasa. Namun, setelah ditemukannya teleskop dan ilmu pengetahuan juga semakin berkembang, orang akhirnya mengetahui bahwa bintang-bintang merupakan bagian dari suatu gugusan yang dinamakan galaksi, yang di alam ini jumlahnya lebih dari 100 miliar. Sedangkan, masing-masing bintang ini terdiri dari planet-planet yang masing-masing peredarannya diatur sedemikian rupa, sehingga tidak saling bertabrakan satu sama lain. Hal ini juga difirmankan oleh Allah. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Surat Al-Anbiya ayat 33. Sehingga akhirnya orang berdasar ilmu pengetahuan yang dimilikinya mengakui bahwa alam semesta ini maha luas. Sebenarnya Allah telah menegaskan hal ini di dalam Al-Quran yang diturunkan jauh sebelum ditemukannya teleskop, yaitu, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Meyakini Al-Quran secara ilmiah. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam surat Kahf ayat 38 Allah telah berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak sedikit pun ditimpa keletihan." Surat Kahf ayat 38.
Karena ilmu pengetahuan itu bersumber pada Allah, dan pada ayat di atas telah disebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi berikut segala isinya dalam 6 masa. Maka, berdasarkan penelitian atau teori dalam sejarah asal mula alam semesta dan kehidupan, dapat dikategorikan ke-6 masa itu sebagai berikut. Masa pertama. Pada awalnya keadaan langit dan bumi dalam satu kesatuan yang padu. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya, yaitu, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu kedua dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman?" Surat Al-Anbiya ayat 30. Pada masa kedua, pada masa ini gravitasi mulai berperan dan muncul galaksi-galaksi yang terdiri dari bintang-bintang. Juga mulai muncul planet-planet, termasuk planet bumi yang terdapat dalam tata surya matahari yang merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Masa ketiga. Masa ini dikenal juga dengan masa Prekambrium. Pada masa ini, kondisi bumi masih cukup panas sehingga belum ada makhluk hidup di bumi. Masa keempat. Masa ini sering dikenal dengan zaman Paleozoikum. Pada masa ini, di bumi mulai terdapat kehidupan sederhana yang ditandai dengan munculnya tumbuh-tumbuhan tingkat rendah atau tumbuhan perintis hingga munculnya hewan-hewan sejenis serangga dan hewan-hewan amfibi. Masa kelima. Masa ini dikenal pula dengan zaman Mesozoikum. Pada masa ini, hewan-hewan sejenis reptil mulai muncul seperti burung dan sejenisnya, dan muncul pula hewan-hewan raksasa seperti dinosaurus dan sebagainya. Masa keenam. Masa ini juga disebut zaman Cenozoikum. Pada masa inilah mulai muncul hewan-hewan mamalia, dan pada akhir dari masa ini mulailah muncul sejarah manusia. Dengan demikian, jelas bahwa berdasar penelitian yang dilakukan oleh para ahli, kejadian alam semesta ini dapat dikategorikan dalam 6 masa, di mana 2 masa yang pertama adalah masa penciptaan bumi, sedangkan 4 masa berikutnya merupakan tahapan kejadian makhluk-makhluk bumi hingga terciptanya manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian, keutamaan orang yang berilmu telah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Sejumlah ayat yang menunjukkan akan keutamaan ilmu dan pemiliknya. Berikut penjelasan tentang kemuliaan mereka dan tingginya kedudukan mereka. Di antaranya adalah ayat, Allah mempersaksikan bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Demikian pula, para malaikat dan orang-orang yang berilmu mempersaksikannya. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Ali Imran ayat 18. Dalam ayat ini terdapat keterangan akan keutamaan orang-orang yang berilmu, karena Allah telah menyebutkan persaksian mereka bersama dengan persaksiannya dan juga persaksian para malaikatnya, bahwasanya Dialah sesembahan yang benar, yang tidak diperkenakan ibadah kecuali kepadanya. Persaksian ini mencakup seagung-agungnya zat yang bersaksi, yakni Allah sendiri, dan juga mencakup seagung-agung perihal yang dipersaksikan dengannya, yakni perihal hak peribadatan, yang mana hanya Dialah yang khusus berhak diserahkan ibadah. Adapun pengikutan persaksian para malaikat dan orang-orang yang berilmu setelah persaksian dari Allah, tentunya menunjukkan atas keutamaan malaikat dan orang-orang yang berilmu ini. Proses belajar mengajar dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, salah satu etika dalam mencari ilmu seperti yang telah diterangkan dalam Al-Quran adalah tidak boleh puas setelah sampai pada batas tertentu jenjang ilmu pengetahuan. Karena
Ilmu pengetahuan ibarat lautan yang tidak bertepi dan tidak pula berbatas. Sejauh manapun manusia meraih ilmu pengetahuan, ia harus terus menambahkannya dan ia tidak akan mungkin sampai pada batas kepuasan. Dalam hal ini, Allah telah mengajarkan Rasulullah dengan firman-Nya, "Maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." Yang pertama, rihlah atau berpergian menuntut ilmu. Salah satu etika mencari ilmu pengetahuan dalam Al-Quran adalah bahwa ilmu harus dicari dari sumbernya yang asli. Ia harus didatangi walaupun jauh tempatnya dan susah ditempuh. Yang kedua, kepada siapa kita belajar. Salah satu imbauan Al-Quran dalam dunia ilmu pengetahuan adalah manusia diwajibkan belajar kepada siapa saja yang mempunyai ilmu dan bermanfaat bagi hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Yang ketiga, sarana mencari ilmu. Ada 3 syarat pokok dalam mencari ilmu, sebagaimana banyak disebutkan dalam Al-Quran, yaitu sebagai berikut. 1. Asam, pendengaran, merupakan asas ilmu dan digunakan baik pada masa penurunan wahyu, penyampaiannya kepada sahabat, maupun kepada kita sekarang. Yang kedua, ada al-basar, penglihatan, adalah asas ilmu yang sangat dibutuhkan untuk mengamati sesuatu dan mencobanya. Yang ketiga, al-fuad, hati. Yang ketiga ini adalah asas akli yang harus dimiliki pencari ilmu. Yang keempat, mengejar setelah belajar. Sebaiknya, setelah seseorang mencari ilmu, ia mengajarkannya kepada yang lain. Karena zakat ilmu yang diajarkan oleh Allah adalah mengajarkannya, sehingga dengan demikian akan terbentuk komunitas yang rabani. Mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Yang pertama, tuntutan kaum musyrik akan mukjizat dan jawaban Al-Quran. Seringkali orang-orang musyrik menuntut untuk diturunkannya tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa atau mukjizat, sebagaimana mukjizat yang diberikan kepada rasul-rasul terdahulu, misalnya unta Nabi Soleh, tongkat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa dalam menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang-orang yang terjangkit penyakit kusta. Namun, Allah tidak mempedulikan tuntutan mereka. Yang kedua, Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Al-Quran adalah mukjizat Allah yang membuat manusia tidak kuasa untuk mendatangkan yang semisal dengannya, atau bahkan sebagiannya saja. Sifat kemukjizatan Al-Quran ini merupakan objek kajian yang luas, yang telah dan selalu dikaji oleh orang-orang sejak zaman dahulu hingga sekarang. Yang ketiga, mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Seseorang yang mempelajari secara khusus ilmu-ilmu Al-Quran tidak akan ragu untuk menyatakan bahwa di dalam Al-Quran terkandung isyarat-isyarat ilmiah, bahkan juga fakta-fakta ilmiah. Di antara fakta-fakta ilmiah yang direkam Al-Quran yang mendahului ilmu pengetahuan modern adalah air. Air merupakan asal kehidupan, dan semua makhluk hidup diciptakan darinya. Baiklah, itulah hasil dari makalah saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.